Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusni dengan NIM P00341021090. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Kendari dengan jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tahapan isolasi DNA pada bakteri. Adapun penjelasannya, mari kita simak bersama-sama. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai isolasi DNA pada bakteri. Nah, sebelum kita ke tahap isolasi DNA pada bakteri, kita harus mengetahui apa sih itu prinsip isolasi DNA. Jadi, prinsip dasar isolasi DNA dari jaringan adalah dengan memecah dan mengekstrasikan jaringan tersebut sehingga akan terbentuk ekstrak sel yang terdiri dari DNA dan substansi dasar lainnya. Ekstrak sel kemudian dipurifikasi sehingga dihasilkan pelet sel yang mengandung DNA total. Kemudian adapun tahapan proses isolasi DNA itu sendiri, di mana dia terdiri dari tahapan isolasi DNA, kemudian tahapan lisin membran sel, kemudian tahapan ekstraksi DNA, lalu tahapan purifikasi, dan terakhir tahapan presipitasi. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan pada tahap proses isolasi DNA pada bakteri, untuk alatnya dia pertama itu ada tabung Eppendorf, kemudian ada mikropipet dan tip, lalu ada mikrosentrifuge, lalu ada vortex, kemudian ada beker gelas dan outlet, dan ada rak tabung. Lalu terakhir ada kulkas. Dan untuk bahannya sendiri dia ada sampel. Nah, sampel ini sendiri tentunya berupa bakteri yang akan kita isolasi DNA-nya nanti. Kemudian ada larutan lisis SDS. Lalu ada fenol, nah ini sebagai purifikasi. Kemudian ada isopropanol sebagai presipitasi. Lalu ada etanol untuk lysing. Kemudian ada lisis buffer atau TI buffer. Langsung saja kita ke tahapan kerjanya. Nah, untuk tahapan kerjanya, pertamanya itu kita pipet kultur bakteri pada medium agar sebanyak 5 ml ke dalam tabung Eppendorf dan sentrifuge dengan kecepatan 12.000 rpm selama 5 menit. Setelah disentrifuge, buang supernatan dengan hati-hati dan sisahkan pelet sel bakteri jangan sampai terbuang. Lalu tambahkan buffer lisis dengan menggunakan mikropipet. Suspensi ditambahkan proteinase K untuk mendegradasi sel sendiri. Kemudian substansi tadi kita tambahkan reagen fenol untuk memisahkan degradasi sel lain pada DNA, di mana nanti supernatannya ini diambil. Karena fenol itu sendiri sifatnya berat, maka akan turun ke bawah bersama degradasi sel lain, dan suspensinya ini yang mengandung DNA naik ke atas sehingga yang diambil itu adalah supernatannya. Lalu supernatan ini dipindahkan ke tabung Eppendorf. Kemudian tambahkan etanol pada supernatan tersebut, yaitu etanol 96% yang dingin. Dimana ini nanti akan terjadi proses presipitasi dengan dilakukan sentrifuge, maka akan timbul benang DNA di bagian bawah, yaitu yang merupakan pelet, sehingga supernatannya ini dia dibuang saja. Kemudian peletnya yang tadi itu dicuci menggunakan etanol dan terakhir dilarutkan dengan TI buffer untuk lebih awet. Lalu dimasukkan ke dalam kulkas. Nah, itulah tadi materi singkat atau pembahasan singkat mengenai isolasi DNA pada bakteri atau tahapan isolasi DNA pada bakteri. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.